Salam jumpa dalam program Janji Manis, suatu program pemberitaan dan pengajaran firman Tuhan yang memberikan solusi bagi Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada, mulai dari Sabang sampai Merauke, di rumah-rumah, tempat pekerjaan, di gunung, di lembah, di tepi-tepi pantai. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita untuk memberikan jalan keluar, supaya kita mendapat kekuatan baru. Karena Tuhan Yesus berkata, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan berlalu. Berbarengan dengan itu, pada hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat 14 dan 15 yang berbunyi demikian. Lalu Yahasel bin Sakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kemenangan di balik tantangan. Siapapun manusia, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, sampai orang dewasa, bahkan orang yang beruban sekalipun, yang namanya tantangan tidak bisa dihindari. Tapi hari ini firman Tuhan mengajak kita bahwa di balik tantangan dan pergumulan yang dihadapi oleh Raja Yosafat dan semua penduduk Yerusalem terhadap ancaman perang dari Bani Amon dan Bani Moab, Alkitab mengatakan Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan melalui doa dan puasa. Hari ini hal yang pertama, apabila Bapak, Ibu, Saudara dan saya ada menghadapi tantangan, menghadapi problema di dalam kehidupan kita, cara yang terbaik menurut Alkitab untuk keluar dari tantangan, untuk keluar dari persoalan, untuk keluar dari problema-problema yang kita hadapi adalah mencari Tuhan melalui doa dan puasa. Itulah sebabnya Yosafat di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ke 4, seluruh penduduk Yerusalem dan Yehuda datang dari semua kota dan desa untuk mencari Tuhan melalui doa dan puasa. Hal yang kedua, supaya kita mengalami kemenangan daripada Tuhan di awal tahun 2020, bahkan tahun 2021 ini, Yosafat berdoa dengan mengagungkan kebesaran Tuhan. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelum dari perikop yang kita baca tadi, ayat 5 sampai ayat yang ke-9, Yosafat berdoa dengan mengagungkan kebesaran kuasa Tuhan. Dia berkata, apabila ada malapetaka yang menimpa kami, kami akan berdiri di muka rumah ini, maksudnya rumah Tuhan, karena namamu tinggal dalam rumahmu ini, dan kami akan berseru di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Itu hal yang kedua. Apabila ada tantangan, apabila ada persoalan, apabila ada pergumulan yang dihadapi oleh setiap orang-orang Kristen, setiap rumah tangga Kristen, hal yang kedua yang harus dilakukan untuk kita mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus adalah kita mengungkapkan doa yang disertai dengan iman kepada Tuhan. Hal yang ketiga, kemenangan di balik tantangan membawa kita untuk merenungkan bahwa Tuhan senantiasa
mendengar orang-orang yang berseru kepadanya. Dikatakan bahwa kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, tapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Itu hal yang penting, bahwa di dalam kehidupan kita seringkali kita memandang masalah, seringkali kita melihat tantangan lebih besar dari Tuhan yang maha besar. Tapi Yosafat sebagai seorang pemimpin, seorang Raja Yehuda pada waktu itu mengajar kita bahwa kita tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Hal yang ketiga, bahwa untuk kita keluar dari tantangan yang kita hadapi adalah kita meyakini akan kuasa Tuhan melalui firman-Nya, seperti yang telah kita bacakan tadi, bahwa ada seorang yang bernama Yahazel bin Sakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah." Bahwa ketika kita berdoa, ketika kita masuk di dalam doa puasa yang dilakukan oleh Yosafat dan semua penduduk Yerusalem di dalam rumah Tuhan, maka ada rema, ada firman Tuhan yang khusus di dalam pergumulan yang khusus. Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Tantangan tahun 2021 sangat berat, tapi hari ini saya mau mengatakan, bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Allah akan menolong kita dengan caranya. Dia akan memberikan kita jalan keluar dari tempat yang maha tinggi, karena Dia sang pencipta. Sang firman berkuasa untuk menolong kita dengan caranya. Yosafat dan semua penduduk Yerusalem mengalami pertolongan Tuhan melalui firman Tuhan di dalam ayat yang ke-15 yang telah kita bacakan tadi. Dan hal yang terakhir, sikap Yosafat terhadap rema, terhadap firman Tuhan yang khusus dalam pergumulan yang khusus. Alkitab mengatakan dalam ayat 18, "Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya." Kalau kita sudah mendengar, mendapat rema firman Tuhan yang khusus di dalam pergumulan yang khusus, selayaknya kita belajar dari Yosafat. Dia berlutut menyembah kepada Tuhan bersama dengan seluruh penduduk Yehuda, bersama dengan seluruh jemaah. Seharusnya kalau kita semua rumah tangga Kristen, setiap orang-orang percaya, kalau sudah dapat firman Tuhan yang khusus, itulah rema, kita harus berlutut, kita bersyukur bahwa Tuhan akan berperang menggantikan kita, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Kiranya bagian-bagian firman Tuhan ini menolong kita, supaya kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebab dikala kita berseru, maka Dia akan memberikan kepada kita hal-hal yang besar yang kita tidak pahami dan kita tidak ketahui. Sebab Dia Bapa, Anak, dan Roh Kudus tetap setia, meskipun kadang-kadang kita tidak setia. Mari kita tunduk kepala, dan saya mau berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan, Engkau menyelidiki seluruh lubuk hati kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak dapat dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu, sebab firman-Mu
Maha hadir di segala tempat dan benua. Engkau hadir Tuhan di setiap pemirsa, setiap pendengar yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Jamah hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang mengalami tantangan, pergumulan ekonomi, pergumulan yang menyangkut dengan masa depan, Engkau teguhkan setiap pemirsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya Engkau dapat melakukan yang tidak ada, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus turun menaungi setiap pemirsa, setiap pendengar yang mendengarkan program Janji Manis ini melalui pemberitaan dan pengajaran firman-Mu, supaya nama-Mu dipermuliakan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Program Janji Manis telah menguatkan iman kita. Biarlah kita tetap berakar bertumbuh di dalam firman Tuhan yang hidup, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan memberkati. Dalam